Hai. Kami dari kelompok 1 akan meresume materi yang telah Bapak Zaki sampaikan mengenai mata kuliah instrumentasi kilang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, untuk materi pertama saya akan memaparkan tentang materi pengukuran suhu atau temperature measurement. Pengukuran suhu adalah salah satu jenis aspek penting dalam berbagai aplikasi industri, ilmiah, dan juga teknis. Adapun beberapa jenis alat pengukuran suhu yang digunakan dalam industri. Yang pertama adalah termometer field tube, termometer bimetal, dan juga RTD. Nah, yang pertama adalah termometer field tube. Termometer ini adalah istilah yang digunakan dalam industri atau aplikasi yang melibatkan pengukuran suhu di lapangan ataupun di lingkungan yang keras. Termometer ini juga terdapat dua bagian. Yang pertama bulb. Bulb adalah bagian sensitif suhu yang berbentuk seperti biasanya berisi zat cair seperti alkohol atau merkuri. Ketika suhu berubah, zat cair dalam bulb akan mengembang atau menyusut dan menyebabkan perubahan dalam tekanan ataupun volume. Yang kedua adalah capillary tube. Capillary tube adalah tabung yang sangat tipis dan fleksibel yang menghubungkan bulb dengan perangkat pengukuran atau pembiayaan suhu. Perubahan tekanan atau volume zat cair dalam bulb akan mengakibatkan perubahan dalam termometer yang kemudian akan diterjemahkan menjadi pemeriksaan suhu oleh perangkat yang tersebut. Yang terakhir ada RTD atau Resistant Temperature Detector. Nah, temperatur ini adalah jenis sensor suhu yang mengukur perubahan resistasi listrik logam dengan perubahan suhu. RTD adalah salah satu jenis termometer presisi yang banyak digunakan dalam industri ataupun laboratorium karena memiliki pembacaan suhu yang akurat dan stabil. Prinsip kerja RTD adalah bekerja berdasarkan prinsip bahwa resistansi elektrik logam akan berubah secara linear dengan perubahan suhu. Rentang suhu yang dapat diukur oleh RTD dapat mencakup dari sekitar 200 Celcius hingga lebih dari 600 Celcius, tergantung pada jenis RTD dan materialnya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang level measurement atau pengukuran level. Pengukuran level adalah proses mengukur tingkat atau ketinggian suatu benda atau substansi terhadap suatu titik referensi atau skala tertentu. Ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk industri, ilmu pengetahuan, dan aplikasi lainnya untuk memantau, mengontrol, atau mengukur tingkat berbagai jenis bahan atau entitas, seperti cairan, suara, atau suhu. Macam-macam prinsip kerja level measurement atau pengukuran level adalah: yang pertama, pengukuran hidrostatik. Prinsip ini didasarkan pada tekanan hidrostatik cairan di dalam tangki. Semakin tinggi level cairan, semakin besar tekanannya. Yang kedua, pengukuran ultrasonik. Sensor ultrasonik mengirimkan gelombang suara ke permukaan cairan dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk pantulan kembali. Yang ketiga ada pengukuran kapasitansi. Sensor kapasitansi mengukur perubahan kapasitansi antara elektroda yang terendam dalam cairan dan elektroda referensi di luar tangki. Yang keempat ada pengukuran radar. Sensor radar mengirimkan gelombang elektromagnetik ke permukaan cairan dan mengukur waktu pantulan kembali untuk menghitung tingkat cairan. Selanjutnya, alat-alat di atas adalah beberapa contoh dari banyak jenis alat pengukuran level yang tersedia. Pemilihan alat yang tepat tergantung pada jenis bahan yang diukur, akurasi yang dibutuhkan, dan lingkungan aplikasi. Pilihan prinsip kerja level measurement akan tergantung pada jenis cairan, kondisi lingkungan, dan persyaratan aplikasi tertentu. Penerapan pengukuran level dalam industri minyak dan gas sangat penting untuk berbagai aplikasi, termasuk penyimpanan, pengangkutan, dan proses produksi. Pengukuran level tangki, penyimpanan,
pengukuran level sumur minyak, pengukuran level dalam proses pemisahan dan pemurnian, pengukuran level dalam tangki penyimpanan kimia, pengukuran level dalam transportasi, pengukuran level pada platform, dan produksi offshore. Penerapan pengukuran level ini membantu industri minyak dan gas dalam mengoptimalkan operasi, memastikan keamanan, serta mematuhi regulasi lingkungan yang ketat. Teknologi dan perangkat yang digunakan untuk pengukuran level harus tahan terhadap lingkungan yang keras dan beragam di lapangan minyak dan gas. Selanjutnya adalah materi mengenai flow distribution. Flow distribution adalah proses untuk mengukur seberapa banyak cairan atau gas yang mengalir melalui suatu saluran atau pipa pada suatu waktu tertentu. Hal ini penting dalam berbagai aplikasi seperti industri, lingkungan, dan juga laboratorium. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip dasar pengukuran aliran. Yang pertama, yaitu jenis aliran. Aliran dapat berupa aliran cair, bisa juga disebut sebagai liquid flow, seperti air dan minyak. Bisa juga gas atau gas flow, dan juga udara dan asalam. Selanjutnya adalah prinsip dasar. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur aliran, termasuk metode mekanis, elektromagnetik, ultrasonik, dan lainnya. Prinsip dasar adalah prinsip untuk mengukur perubahan cairan ataupun gas yang melewati suatu titik dalam suatu unit waktu. Selanjutnya adalah unit pengukuran. Untuk pengukuran aliran dapat diukur dalam berbagai unit, seperti liter per menit atau disebutkan RPM, galon per menit atau GPM, meter kubik per jam, atau meter pangkat jam per jam, kemudian kaki kubik per detik, tergantung pada aplikasi dan lokasi geografis. Selanjutnya adalah jenis pengukuran. Terdapat dua jenis pengukuran aliran utama, yaitu pengukuran volumetrik atau volume flow dan pengukuran massa mass flow. Pengukuran volumetrik mengukur volume cairan atau gas, sedangkan pengukuran massa mengukur massa yang mengalir. Selanjutnya, pengukuran aliran memiliki peran penting dalam mengoptimalkan proses industri karena agar dapat menjaga efisiensi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selanjutnya terdapat pengukuran tekanan. Dalam pengukuran tekanan ini terdapat jenis-jenis prosedur dan prinsip kerjanya. Ada beberapa jenis prosedur yang berbeda dan prinsip kerjanya juga bervariasi. Tentu berikut adalah penjelasan hal singkat mengenai jenis prosedur dan prinsip kerjanya. Yang pertama terdapat prinsip Yale Judge atau Golgi untuk mengukur tekanan dengan memanfaatkan perubahan bentuk flow. Yang kedua terdapat prinsip Digital Judge atau menggunakan sensor untuk mengukur tekanan dan menampilkan nilai digital. Yang ketiga terdapat prinsip Diagram Judge atau menggunakan diagram elasis yang berubah bentuk untuk mengukur tekanan. Dan yang keempat terdapat prinsip manometer mengukur tekanan dengan mengamati ketinggian kolom cairan dalam mobil. Yang kelima terdapat pressure transducer yaitu untuk mengubah tekanan dengan sinyal listrik menggunakan berbagai teknologi. Yang keenam terdapat pressure vacuum gauge digunakan untuk mengukur tekanan vakum dengan prinsip yang mirip dengan berbentuk gauge. Prinsip kerja umum dalam semua pressure gauge adalah mengubah tekanan yang ditetapkan pada elemen pengukur menjadi pembacaan yang dapat dimengerti. Ini bisa melalui perubahan bentuk, perubahan sifat elektrik, atau prinsip fisika lainnya, tergantung pada jenis gauge yang digunakan. Baik, saya akan menjelaskan piping dan diagram instrumen. Piping adalah sistem pipa dan perlengkapannya untuk mengalirkan cairan atau gas dalam industri, termasuk pipa, katup, pompa, dan peralatan lainnya untuk berbagai proses manufaktur. Sementara diagram instrumen adalah gambaran grafis dari sistem kontrol proses industri. Ini mencakup tentang pipa pelatan yang instrumen dalam proses PID, membantu dan mengoperasikan sistem dengan simbol-simbol khusus
untuk mewakili elemen seperti sensor, aktuator, dan controller. Ada berbagai jenis piping dan diagram instrumen pada aplikasi dalam dan industri tertentu. Berikut adalah beberapa jenis umum dari keduanya. Jenis piping, piping proses, piping utilitas, kemudian ada piping distribusi, dan selanjutnya adalah piping sanitasi. Dan ada piping pengolahan air. Jenis diagram instrumen PID, P dan ID, piping proses, piping listrik, piping instrumentasi dan kontrol. Kemudian ada lagi piping utilitas, dan yang terakhir adalah piping sanitasi. Jenis-jenis ini mewakili variasi yang luas dari penggunaan piping dan diagram instrumen di berbagai industri dan aplikasi. Piping dan diagram instrumen adalah komponen penting dalam dunia industri yang digunakan untuk berbagai tujuan. Berikut adalah beberapa penerapan utama dari keduanya dalam industri. Penerapan piping dalam industri kimia, industri minyak dan gas, kemudian ada lagi industri farmasi, dan yang terakhir adalah industri makanan dan minuman. Selanjutnya adalah penerapan diagram instrumen dalam industri, seperti industri kimia, industri pemrosesan, industri sudah saja. Kesimpulannya adalah piping dan diagram instrumen adalah alat penting untuk perencanaan, pemeliharaan, dan operasi yang efisien dalam berbagai industri. Mereka membantu memastikan bahwa bahan-bahan dan energi dan proses berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih. Ya. Thanks for watching. See you.